Choice Pharma yang memproduksi Valpiri dan Karol Superpil mempersembahkan drama radio serial Tutur Tinular. Sebuah drama radio karya S. Tijab dengan latar belakang runtuhnya kerajaan Singasari dan berdirinya kerajaan Majapahit. Tutur Tinular, sebuah kisah yang bertutur tentang semangat kesatria, kesetiaan, politik, nafsu angkara, dan kisah asmara. Tutur Tinular. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-17 dengan judul Pendekar Syair Berdarah. Dalam seri ke-509 ini didukung oleh para pemain M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Beni sebagai Jana Lelung, Margaret sebagai Dewi Sambi, dibantu oleh Indahno dan Pegis, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Jana Lelung menghentikan kudanya ketika melihat dua orang warga desa berdiri di tengah jalan. Semula mereka bermaksud membawanya pada kepala desa, tapi akhirnya niat itu diurungkan, dan Jana Lelung kembali menunggangi kudanya memasuki desa Citrakara. Orang itu mencurigakan. Aku tidak yakin dia benar-benar mencari Gusti Arya Kamandanu. Dia hanya membual saja. Kenal saja tidak sama Gusti Arya Kamandanu. Bagaimana kalau kita laporkan saja pada Ki Buyut? Ya, boleh. Itu lebih bagus. Desa Citrakara terletak di lembah yang subur antara Gunung Arjuno dan Gunung Anjasmara. Tapi beberapa hari ini desa Citrakara tidak cerah seperti biasanya. Apalagi jika malam tiba, tak seorang pun berani membuka daun pintu rumahnya. Nampaknya mereka dicekam rasa ketakutan. Belakangan ini orang-orang banyak bicara mengenai pendekar syair berdarah. Korban sudah berjatuhan di berbagai desa lain, seperti desa Panawijen, Pasunggiri, atau Kapakisan. Jana Lelung menghentikan kudanya di pinggir desa Citrakara. Dia merasa sangat lelah dan mengantuk. Dia lalu membaringkan tubuhnya di atas sebongkah batu, sementara kudanya ditambatkan di bawah pohon bungur. Dia duduk di atas batu, sementara orang-orang desa Citrakara telah mengepungnya. Mereka semuanya membawa senjata tajam dan sebagian menggenggam obor. Itu dia Ki Buyut. Itu dia orang yang kuceritakan. Tidak perlu kita tanya-tanya lagi. Sabet saja. Tenanglah. Tenang dulu semuanya. Maaf Tuan. Saya Kepala Desa Citrakara. Nama saya Buyut Lonjong. Kami tidak bermaksud jahat. Kami hanya ingin tahu apa yang Tuan lakukan di tempat ini. Saya sedang istirahat. Saya baru saja berjalan jauh. Apa Tuan tidak tahu bahwa akhir-akhir ini keadaan sedang gawat?
Tak ada seorang pun berani keluar rumah sendirian pada malam hari seperti ini. Saya tidak tahu. Saya mempunyai urusan penting yang harus segera saya selesaikan. Kata anak-anak Tuan mencari Gusti Arya Kamandanu. Apa Tuan masih ada hubungan sanak keluarga dengan beliau? Tidak. Pernah menjadi teman akrab? Tidak. Lalu apa maksud Tuan mencari beliau? Saya tidak akan mengatakannya pada siapapun. Ini adalah urusan pribadi saya. Iya. Tuan harus mau memberi keterangan yang kami butuhkan. Sebab kami warga desa Citrakara semuanya harus bersikap waspada. Saya sudah memberi keterangan. Kecuali hal yang menyangkut pribadi saya. Sudah, Ki Buyut. Jelas orang itu tidak bermaksud baik. Iya, Ki Buyut. Orang seperti itu jangan diberi angin. Kalau perlu kita tangkap dan kita bawa ke balai desa untuk diperiksa. Kalau begitu kami terpaksa mencurigai Tuan. Sekarang mau tidak mau Tuan harus ikut kami ke balai desa. Mari. Maaf, Ki Buyut. Saya terpaksa menolak. Baiklah, Tuan boleh menolak. Tapi kami mempunyai kewajiban menjaga ketertiban dan keamanan desa. Ayo anak-anak, tangkap dia, ringkus dan bawa ke balai desa. Ayo cepat. Terpaksa berlompatan ke sana kemari. Begitu orang-orang desa menyerangnya. Dan terjadilah keributan di tepi desa Citrakara. Ki Buyut menjadi kesal melihat sudah beberapa saat lamanya masih juga belum ada tanda-tanda Jana Lelung bakal dapat diringkus. Ia baru saja mau berteriak memberi semangat ketika tiba-tiba terdengar suara orang melantunkan bait-bait syair. Ku dengar suara gaduh riuh di seberang sana. Katakan, apakah anjing berebut tulang? Sekumpulan lalat berebut kotoran? Atau manusia berebut kepalsuan? Ku dengar suara hujan sudah berhenti. Dan kulihat ribuan laron berebut masuk ke dalam api. Pendekar syair berdarah. Pendekar syair berdarah. Ketika warga desa Citrakara masih ternganga mendengar bait-bait syair, dari balik gundukan batu padas muncul sosok tubuh manusia. Orang itu melangkah dengan tenang, dan dua buah pedang di pinggangnya bergoyang-goyang. Dia berdiri tegak sambil melemparkan senyuman dingin. Dingin dan beku, seperti permukaan air telaga pegunungan. Tenang anak-anak, jangan takut, tenang saja. Maaf Tuan, siapakah Tuan ini? Aku adalah burung malam yang selalu terbang sendirian, menembus jalada melintas bulan. Hiya! Hiya! Mengapa kau buang nyawamu percuma? Kalian ini hanya sekumpulan lalat. Lihatlah temanmu ini. Lihat. Dia mampus karena kebodohannya. Sekarang kuhitung sampai 3 kali. Kalau masih ada yang berdiri di sini, maka nasibnya akan seperti lalat. 1, 2. Baik Tuan, kami akan pergi. Ayo anak-anak, kita pergi. Ayo cepat kita pergi. Oh, terima kasih.
Tuan telah menolong saya. Tapi sayang sekali, mengapa harus ada yang menjadi korban? Dia mati karena kebodohannya sendiri. Rupanya dia bermaksud membokong Tuan. Dia memang tidak boleh berlaku curang. Ilmu pedang Tuan sungguh hebat. Benarkah apa yang mereka katakan itu? Hampir di sepanjang desa yang saya lewati, orang-orang membicarakan perihal pendekar si air berdarah. Benarkah Tuan pendekar si air berdarah? Kudengar kau ingin bertemu dengan Arya Kamandanu. Apa urusanmu dengan orang itu? Karena Tuan telah menolong saya, kau keliru. Aku tidak pernah menolongmu. Tidak pernah menolong siapa-siapa. Rupanya Tuan seorang pendekar yang rendah hati. Soal Arya Kamandanu itu, dia banyak berhutang nyawa pada kami, pada Padepokan Tengger. Itulah sebabnya saya mencarinya ke sana kemari untuk menagih hutang. Kalau kau ingin membunuhnya, lebih baik urungkan saja niatmu itu. Mengapa harus begitu? Karena aku menginginkan begitu. Apa alasan Tuan melarang saya? Tanpa alasan. Itu tidak adil namanya. Aku tidak butuh keadilan. Bagiku keadilan hanya ada di ujung pedang. Orang ini misalnya, dia terkapar bermandikan darah. Dia telah memperoleh keadilan dariku. Saya tidak sependapat. Siapa yang memintamu berpendapat? Ternyata kau pun hanya seekor lalat. Kalau saya seekor lalat, Tuan adalah seonggok jerami busuk. Menyesal sekali karena saya terpaksa tidak menghormatimu lagi. Kau tidak boleh pergi. Saya tidak mempunyai urusan lagi di sini. Kataku kau tidak boleh pergi. Kau pikir aku ini apamu, Kutu busuk. Kau tidak bisa memerintah orang seenak perutmu sendiri. Pendekar berpakaian lusuh itu kembali memperlihatkan senyumannya yang dingin. Kali ini dia tersenyum sambil menarik dua bilah pedang kembarnya. Jana Lelung buru-buru memasang kuda-kuda untuk bersiaga. Jadi kau menginginkan pertarungan? Duduk bersila memandang alam semesta. Merenung berpikir memilih satu di antara dua. Mereguk tuak sambil terbang melintas gunung. Laki-laki dilahirkan untuk bertarung. Tubuhnya terbuang ke samping kiri ketika serangan datang bertubi-tubi. Sambil terus berusaha mempertahankan diri, Jana Lelung sempat mengagumi ilmu pedang lawannya. Gerakannya lincah dan pedangnya benar-benar seperti bernyawa, menyambar kiri kanan, menebas atas bawah. Jana Lelung terpaksa bergulingan jika jurus-jurus pertahanannya kebobolan. Dan akhirnya dia mengambil kesimpulan bahwa ilmunya masih satu tingkat di bawah lawan. Karena itu dia buru-buru menarik tubuhnya ke belakang sambil menyiapkan aji Segara Geni. Siro Ratuning Geni, Siro Hangwasani Lakuning Geni, Jagat Iro Jagat Geni, Langit Iro Langit Geni, Segara Niro Segara Geni.
Bagus. Aku senang. Ternyata kau bukan seekor lalat. Tapi kukira kau juga belum menjadi seekor macan. Kau juga hebat. Kau mampu menahan pukulanku tanpa harus mengalami cedera. Napasku agak sesak. Bukan hanya kau yang mempunyai simpanan pukulan. Sekarang lihat. Aku datang dari balik kabut merah. Aku terbang melintasi samudera darah. Lihat, ku pecahkan wajah rembulan malam. Akulah pangeran kegelapan. Dengan hidung pamungkas, ku genggam isi jagat raya ini. Luluh sirna dalam kepalan tanganku. Jana Lelung menyadari bahwa kali ini lawannya bermaksud menggunakan pukulan sendala. Karena itu dia lebih waspada dalam melayani serangan-serangannya. Pertarungan sengit berlangsung dengan ketat. Tapi nampak Jana Lelung berusaha menghindari benturan. 20 jurus segera berlalu. Pendekar bertampang dingin terus menyergap dengan garang bagaikan serigala kelaparan. Menginjak jurus ke-21, Jana Lelung merasa pertahanannya mulai kendor. Suatu saat karena terjepit, dia terpaksa menghadang pukulan lawan sambil mengerahkan aji segala seninya. Benturan keras terjadi di udara. Tubuh Jana Lelung terpental ke belakang bagaikan terbang. Sementara tubuh pendekar berwajah dingin terpelanting ke samping. Jana Lelung merasakan sekujur tubuhnya panas bagaikan dicelupkan ke dalam kawah gunung berapi. Tapi anehnya, justru dia menggigil seperti orang kedinginan. Dia masih bisa bangkit sambil beberapa kali memuntahkan darah segar. Dia melihat samar-samar pendekar berwajah dingin meludah ke tanah sebelum perlahan-lahan melangkah pergi. Tanyakan padaku, apa arti sebuah pertarungan? Hidup adalah lakon panjang Baratayuda. Musuh mengintip di mana-mana. Pergaulan hanyalah embel-embel. Keramahan hanyalah upacara yang sudah basi. Serigala butuh taring, raja butuh bala tentara, dan pendekar butuh daya kesaktian untuk melangkahi bangkai musuh-musuhnya. Jana Lelung berusaha untuk tetap berdiri. Dia melangkah sempoyongan ke arah kudanya, tapi dia roboh untuk yang kedua kali. Luar biasa pukulan orang itu. Dadaku jadi sesak. Nampaknya lukaku sangat parah. Apakah aku masih bisa kembali ke Tengger? Guru, maafkan saya, Guru.
Saya telah berani melanggar peringatan guru. Jana Lelung mencoba untuk berdiri lagi. Tubuhnya goyah dan kembali dia memuntahkan darah. Dia berusaha untuk mencapai kudanya yang masih tertambat di bawah pohon. Tapi mendadak muncul bayangan manusia dari balik keremangan malam. Siapa kau? Kau tidak perlu takut. Dia sudah pergi. Nampaknya dia kurang bernafsu untuk mencabut nyawamu. Kasihan sekali murid Padepokan Tengger ini. Tapi memang begitulah nasib pendekar kalah bertarung. Siapa kau? Aku sangat iba melihat keadaanmu. Baiklah. Aku akan berusaha untuk melenyapkan penderitaanmu. Bayangan itu mundur beberapa langkah. Dia membuat gerakan-gerakan besar dengan tangannya. Ternyata bayangan itu adalah bayangan seorang wanita. Dia tersenyum manis, tapi bukan menawarkan keramahan. Senyuman iblis yang haus darah. Nah, penderitaanmu akan segera lenyap, wahai pendekar malam. Aji tapak bisa. Terluka parah akibat benturan pukulan dengan pendekar bertampang dingin. Dia berusaha untuk bangkit kembali sambil memuntahkan darah segar. Mendadak muncul bayangan manusia yang lain, seorang wanita. Siapa kau? Kau tidak perlu takut. Aku akan melenyapkan penderitaanmu. Bayangan itu mundur beberapa langkah. Tangannya membuat gerakan-gerakan besar. Sementara Jana Lelung hanya dapat melihat tanpa mampu berbuat sesuatu. Melihat pun hanyalah samar-samar. Pandangannya seperti terhalang oleh gumpalan kabut putih. Sungguh malang nasib pendekar yang dikalahkan. Aji tapak wisa. Kembali tubuh Jana Lelung terpental, dan kali ini jatuh tersungkur untuk tidak bergerak lagi. Tulang punggungnya remuk menimpa sebatang pohon. Bayangan wanita itu yang tak lain adalah Dewi Sambi tertawa kegirangan. Selanjutnya dia melangkah ke arah Jana Lelung dan menyeretnya ke atas kuda. Nah, kau tidur dengan tenang di sini ya. Jangan merengek di jalan. Kita akan berkuda cukup jauh. Mudah-mudahan gurumu akan gembira melihat kau kembali lagi. Ya. Dewi Sambi memacu kudanya meninggalkan desa Citrakara. Mayat Jana Lelung terguncang-guncang di belakangnya. Wanita pendekar itu terus menggebrak kudanya, melintasi desa Kapopongan, Hambal, Hanyiru, kemudian menuju ke kaki Gunung Tengger. Pagi itu, Padepokan Tengger kembali gempar. Dua orang murid menemukan mayat Jana Lelung bergantungan di dahan pohon waru.
Wong Agung baru saja keluar dari ruang semedinya ketika berita itu sampai ke telinganya. Pimpinan Padepokan Tengger itu tercenung sesaat. Matanya berkaca-kaca. Nampak jelas hatinya sangat terpukul. Jana Lelung adalah satu-satunya murid yang diharapkannya. Baiklah. Apakah mayatnya sudah diturunkan? Sudah, Guru. Kalau begitu, cepat bawa kemari. Baringkan di Serambi. Hubungi teman-temanmu yang lain. Suruh mereka menyiapkan upacara penguburan. Baik, Guru. Setelah murid-muridnya pergi, Wong Agung perlahan-lahan duduk di depan pintu Serambi. Pandangan matanya menerawang jauh. Oh, Sang Hyang Widi. Apa maksudmu dengan semua ini? Apakah aku mempunyai dosa-dosa besar di masa laluku, sehingga sekarang harus mengambil buahnya? Akhirnya, Jana Lelung juga menjadi korban. Siapa lagi yang akan menyusul berikutnya? Oh, Sang Hyang Widi. Cobaan ini terlalu berat. Berilah kekuatan pada diri kami. Berilah penerangan di hati kami, para penghuni lereng Tengger ini. Lepas tengah hari, jenazah Jana Lelung selesai dikuburkan. Suasana berkabung menyelimuti pondok-pondok Padepokan Tengger. Tak ada seberkas pun sinar kegembiraan memancar di wajah penghuninya. Dan malamnya Wong Agung mengumpulkan murid-muridnya di Serambi. Anak-anakku semuanya, memang kita merasakan memasuki pintu nirwana, alamnya roh yang kekal dan abadi. Tangan Wong Agung meraih dupa yang ditempatkan dalam sebuah cupu. Kemudian menaburkannya di atas tungku berukiran indah. Asap dupa segera mengharumkan seluruh ruangan, menyebar sampai ke halaman. Oh, Sang Hyang Widi. Oh, Sang Hyang Widi. Izinkanlah kami berlutut di hadapanmu. Izinkanlah kami berlutut di hadapanmu. Kami ini orang-orang yang lemah. Kami ini orang-orang yang lemah. Berilah kami kekuatan, baik secara lahir maupun batin. Berilah kami kekuatan, baik secara lahir maupun batin, agar kami mampu memikul beban penderitaan. Agar kami mampu memikul beban penderitaan yang sengaja kau ciptakan untuk menumbuhkan keyakinan kami. Yang sengaja kau ciptakan untuk menumbuhkan keyakinan kami. Oh, Sang Hyang Widiwasa. Oh, Sang Hyang Widiwasa. Akhirnya semua kembali dalam kehendak-Mu. Akhirnya semua kembali dalam kehendak-Mu. Nampak di tegalan murid-murid yang lain sudah sibuk bekerja. Ada yang mencangkul, ada yang menggali saluran air, ada yang menggembalakan domba. Sepintas lalu, semenjak Jana Lelung dikuburkan, nampak suasana Padepokan Tengger seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Malam
itu Padepokan Tengger kembali terbaring tidur dalam pangkuan kabut dingin. Murid-murid sudah terlelap di pondoknya masing-masing setelah seharian mereka bekerja keras. Sampai saat itu, Wong Agung masih juga belum keluar dari ruang semedinya. Laki-laki tua berjenggot putih itu duduk bersila sambil sekali waktu tangannya menaburkan dupa ke atas tungku. Oh, Sang Hyang Widi, berilah penerangan di hatiku yang sedang gelap ini. Aku hampir tidak mampu melihat apa-apa lagi selain kabut merah yang bergulung-gulung di atas Padepokan Tengger. Oh, Sang Hyang Widiwasa, kudirikan Padepokan Tengger ini untuk meluhurkan namamu. Aku tak pernah mengajarkan hal-hal yang buruk pada murid-muridku. Aku selalu mengajarkan segala yang baik. Aku ajarkan kasih sayang pada mereka dan bagaimana caranya berlutut di hadapanmu. Apakah ini salah? Oh, Sang Hyang Widiwasa, penguasa jagat alam semesta, sudilah mendengarkan kata-kataku ini. Wong Agung, Guru Jana Mahadbija. Wong Agung terkejut sekali. Tangannya yang meraih dupa tersentak, dan dupa itu bertaburan di lantai ruangan. Tiba-tiba dia seperti mendengar suara memanggil-manggil namanya. Tapi anehnya suara itu suaranya sendiri, hanya lebih berwibawa dan agung. Oh, siapa? Siapa yang memanggil-manggil namaku? Aku di sini, Wong Agung. Aku bersemayam dalam lubuk hatimu sendiri. Apa kau yang bernama Hati Nurani? Aku adalah warna merah, putih, kuning, dan hitam. Baiklah, aku dapat mengerti. Lalu, mengapa kau menemuiku? Wong Agung, kau juga menamakan dirimu dengan Guru Jana Mahadbija. Artinya, guru yang bijaksana dan punya wawasan jauh. Tapi mengapa sekarang hatimu menjadi rapuh? Ya, benar. Hatiku rapuh. Pikiranku tiba-tiba menjadi gelap. Itu karena kau merasa dirimu suci dan bersih. Kau merasa derajatmu paling unggul. Padahal sesungguhnya hidupmu masih sangat menyedihkan, Wong Agung. Apa yang kau alami sekarang inilah buktinya. Sekalipun kau dapat mengumpulkan murid sebanyak rakyat Majapahit, keadaanmu masih belum akan berubah. Kalau begitu, aku belum pantas duduk sebagai guru. Aku belum patut menjadi panutan orang lain. Guru yang masih sering goncang hatinya akan menyulitkan murid-muridnya. Tapi, apakah selama ini aku pernah mengajarkan yang salah? Wong Agung, kau belum tahu persis apa artinya salah atau benar. Kau tidak pernah mengajarkan apa-apa pada muridmu. Selama ini, kau hanya mengabdi pada dirimu sendiri. Kau sibuk mengurusi dirimu sendiri, sehingga tidak sempat melihat orang-orang lain.
Kau terlalu mengagungkan dirimu, sehingga kau tidak mampu melihat dan mencium kotoran yang menempel di sekujur tubuhmu. Kau bukanlah Guru Jana Mahatbija. Wong Agung tersentak, matanya terbuka, dan dia melihat cahaya pagi telah menerobos lewat sela-sela dinding ruangan. Rupanya aku telah bertemu dengan hati nuraniku. Mungkin benar apa yang dikatakan suara-suara itu. Anakku, ketahuilah, mulai sekarang aku bukanlah guru kalian lagi. Mereka yang hadir di ruangan serambi tersentak. Sesaat lamanya mereka saling berpandangan, tidak mengerti apa yang baru saja diucapkan gurunya. Guru, tenanglah. Aku belum selesai berkata-kata. Kalian tidak perlu kecewa. Padepokan Tengger bukanlah satu-satunya tempat untuk Ngangsu Kauru, untuk menimba ilmu. Dan aku bukanlah satu-satunya orang yang dapat membina kalian, mendidik kalian, memberi pengertian pada kalian tentang segala hal yang baik. Guru, apa kami telah melakukan kesalahan pada guru? Tidak, kalian tidak melakukan kesalahan apa-apa. Kalian justru murid-murid yang baik, yang mempunyai harapan besar untuk menjadi insan-insan yang berguna. Lalu, mengapa kami harus kehilangan guru? Kalian tidak akan pernah kehilangan guru. Kalian mempunyai guru sejati dalam diri kalian masing-masing. Tapi guru, kami masih membutuhkan guru. Dengar baik-baik. Aku akan menjelaskannya pada kalian. Setelah duduk bersamadi 7 hari lamanya, aku seperti memperoleh sebuah petunjuk. Aku merasa mendengar suara-suara di seberang sana. Suara-suara itu dengan jelas mengatakan bahwa aku belum pantas duduk sebagai guru. Itulah sebabnya akhir-akhir ini Padepokan Tengger terjadi kemelut. Saudara-saudaramu terbunuh tanpa tahu apa kesalahannya. Ya, mungkin ini karena aku masih banyak mempunyai kekurangan. Hatiku belum bersih. Jiwaku masih penuh noda-noda hitam. Karena itu anak-anakku, mulai hari ini, Padepokan Tengger tidak ada lagi. Dan Wong Agung bukan lagi menjadi guru kalian. Guru, mengapa harus begini, Guru? Kelut penuntut ilmu bersama gurunya. Mereka melangkah perlahan-lahan menuruni lereng. Dan semakin lama semakin jauh meninggalkan rumah kediaman Wong Agung. Wong Agung sendiri merasa sangat kehilangan. Aneh sekali, dia merasa sangat kehilangan dan kesepian, walaupun selama ini tinggal di... Lakukan? Kurang ajar. Wong Agung memang keras kepala. Ataukah dia mempunyai watak seorang pengecut?